Pemindahan ibu kota suatu negara tentunya memiliki urgensi dan tujuan tertentu. Pemindahan ibu kota sebuah negara tentunya memiliki dampak yang dapat mempengaruhi segala aspek bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan politik. Pertimbangan mendasar dipindahkan atau dibangunnya sebuah ibu kota baru bagi sebuah negara adalah disebabkan oleh banyak faktor dan pertimbangan. Faktor dan pertimbangan tersebut antara lain mencakup luas ibu kota lama sudah tidak memadai lagi untuk menampung jumlah penduduk kota yang kian meningkat. Polusi udara yang tinggi, kesediaan air bersih kian terbatas, tingkat kepadatan lalu lintas di dalam ibu kota lama sudah tidak dapat diatasi dengan baik sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas yang tidak terkendali. Naiknya tingkat kejahatan atau kriminalitas di kota lama, ketimpangan penyebaran penduduk yang tidak merata di kota-kota lain yang ada di dalam sebuah negara, serta faktor politik yang dipertimbangkan agar pemerintah dapat memiliki kekuatan kontrol yang lebih besar atas ibu kota baru tersebut. Sementara, paradigma pemindahan atau pembangunan kota baru sebuah negara dapat diartikan sebagai suatu konsep atau pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pemindahan dan pembangunan kota baru di negara tersebut. Berikut merupakan beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam paradigma pemindahan dan pembangunan ibu kota baru sebuah negara. Aspek sosial. 1. Kualitas hidup masyarakat. Pemindahan atau pembangunan kota baru harus mempertimbangkan kualitas hidup warga atau masyarakat yang akan tinggal di dalam kota baru tersebut, termasuk akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan dan rekreasi. Aspek sosial atas pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dari sebuah negara dapat memiliki beberapa implikasi dan pertimbangan. Implikasi sosial atas pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi masyarakat termasuk perubahan gaya hidup, budaya, dan nilai-nilai. Pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi komunitas, termasuk perubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Pun pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi identitas nasional, termasuk perubahan simbol-simbol nasional dan nilai-nilai kebudayaan. 2. Keterlibatan masyarakat. Pemindahan atau pembangunan ibu kota baru sebuah negara sangat diharapkan dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pemindahan atau pembangunan kota baru untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. Keterlibatan masyarakat atas pemindahan atau pembangunan ibu kota baru di dalamnya termasuk partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pemindahan atau pembangunan ibu kota baru sebaiknya juga mempertimbangkan pengaruh terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Pemindahan atau pembangunan ibu kota baru harus mempertimbangkan pengaruh terhadap lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan. Sebagai contoh adalah kasus pemindahan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana. Pemindahan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Astana pada tahun 1997 dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pengaruh pemerintah pusat dan mengurangi pengaruh kota-kota besar lainnya. Di pihak lain, sama halnya dengan Kazakhstan, pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960 dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan pengaruh pemerintah pusat dan mengurangi pengaruh kota-kota besar lainnya. 3. Keadilan sosial. Dalam upaya pemerintah memindahkan atau membangun kota baru tentunya pemerintah harus mempertimbangkan keadilan sosial, termasuk akses yang sama untuk semua warga terhadap fasilitas dan layanan. Keadilan sosial atas rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru sebuah negara dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tersebut adil, transparan, dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak yang terkait. Transparansi proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru selayaknya dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tersebut. Keadilan harus bersifat distributif, sehingga pemindahan dan pembangunan ibu kota baru manfaat dan dampaknya dapat dinikmati oleh semua pihak yang terkait. Di samping hal tersebut tentunya pemindahan dan pembangunan ibu kota baru harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, hak atas pekerjaan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Untuk mencapai strategi keadilan sosial dalam upaya merencanakan pemindahan atau pembangunan ibu kota baru bagi suatu negara, tentunya pemerintah dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari berbagai pihak yang terkait, termasuk masyarakat. Untuk memastikan bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tersebut bersifat adil dan transparan, pemerintah harus mengembangkan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat berjalan dengan lancar dan adil. Dalam rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru, pengawasan dan evaluasi atas rencana pemindahan atau pembangunan ibu kota baru tersebut. Pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaatnya dapat tercapai. Aspek ekonomi, pemindahan dan atau pembangunan ibu kota baru dari suatu negara memungkinkan pemerintah untuk mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Hal tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya rencana pemerintah memindahkan atau membangun ibu kota baru dalam suatu negara. Tentunya ibu kota baru dirancang untuk dapat memiliki kemandirian ekonomi, termasuk kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Inovasi dan kreativitas dalam upaya merencanakan pemindahan dan pembangunan ibu kota baru sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi dan industri kreatif. Faktor yang dapat mempengaruhi dampak ekonomi dari rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru suatu negara mencakup lokasi ibu kota baru. Lokasi ibu kota baru dapat mempengaruhi dampak ekonomi, seperti aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan. Perencanaan dan pengelolaan rencana pemindahan atau pembangunan ibu kota baru sebuah negara yang baik dapat meminimalkan dampak ekonomi negatif dan meningkatkan dampak ekonomi positif. Tentunya pemindahan atau pembangunan ibu kota baru tersebut juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan infrastruktur. Kebijakan pemerintah turut dapat mempengaruhi dampak ekonomi, seperti kebijakan pajak, retribusi, dan regulasi. Aspek ekonomi dalam upaya pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat diartikan sebagai analisis terhadap dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Adapun dampak ekonomi dari rencana pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif. 1. Peningkatan investasi. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor ekonomi seperti konstruksi, properti, dan infrastruktur. 2. Penciptaan lapangan kerja. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ekonomi seperti konstruksi, jasa, dan perdagangan. 3. Peningkatan pendapatan. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui pajak, retribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya. 4. Pengembangan infrastruktur. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat memicu pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dampak negatif. 1. Biaya pembangunan. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru memerlukan biaya pembangunan yang besar, yang dapat membebani anggaran pemerintah. 2. Pengaruh terhadap harga. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di daerah sekitar, yang dapat berdampak pada inflasi. 3. Pengaruh terhadap lingkungan. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat berdampak pada lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah. 4. Pengaruh terhadap masyarakat. Pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dapat berdampak pada masyarakat, seperti perubahan gaya hidup, budaya, dan nilai-nilai. Strategi atau upaya untuk mengatasi dampak ekonomi secara negatif. Pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak ekonomi negatif dengan tetap mengembangkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Pengawasan dan evaluasi saat melakukan pemindahan serta pembangunan ibu kota baru suatu negara secara berkala harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tersebut tidak terlalu memiliki dampak ekonomi yang buruk dalam suatu negara secara menyeluruh. Dengan demikian pemindahan atau pembangunan ibu kota baru suatu negara dapat memiliki dampak ekonomi yang cukup signifikan, baik positif maupun negatif dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif. Aspek lingkungan, kelestarian lingkungan, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan hal terpenting yang harus menjadi pertimbangan matang pemerintah dalam upaya memindahkan atau membangun sebuah ibu kota negara baru. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan timbul di kemudian hari hasil dari pemindahan atau pembangunan ibu kota baru. Adapun dampak lingkungan yang mungkin terjadi adalah kerusakan habitat dan ekosistem. Pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dapat menyebabkan kerusakan habitat bagi spesies yang hidup di daerah tersebut. Kerusakan habitat dari pemindahan atau pembangunan ibu kota baru dapat berupa kerusakan habitat yang disebabkan penggundulan hutan, yang dapat berdampak pada kehilangan habitat bagi spesies tertentu yang hidup di dalamnya. Kerusakan ekosistem juga dapat mempengaruhi wilayah tersebut akibat dari pemindahan dan pembangunan ibu kota baru seperti perubahan kualitas air, tanah, dan udara, yang dapat berdampak pada kehidupan spesies yang hidup di dalamnya, kehilangan biodiversitas, karena spesies yang hidup di daerah tersebut dapat kehilangan habitatnya dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Pembangunan ibu kota baru dapat menyebabkan pengusiran spesies dari habitatnya, yang dapat berdampak pada penurunan populasi dan bahkan kepunahan, pun termasuk di dalamnya perubahan perilaku spesies tertentu, seperti perubahan pola makan, terjadinya migrasi dan tingkat reproduksi. Dampak lain dari pemindahan atau pembangunan ibu kota baru kemungkinan dapat menyebabkan kematian spesies tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena kehilangan habitat, perubahan lingkungan dan lain-lain. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari pemindahan atau pembangunan ibu kota baru ke suatu wilayah tertentu, pemerintah harus melakukan pengkajian lingkungan yang menyeluruh untuk memahami dampak kerusakan habitat yang mungkin terjadi. Adanya perencanaan yang matang untuk meminimalkan dampak kerusakan habitat, seperti memilih lokasi yang tepat dan mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengelolaan limbah yang efektif dan energi terbarukan. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap dampak kerusakan habitat yang mungkin terjadi, dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Dengan demikian, dampak kerusakan, kehilangan habitat, kerusakan ekosistem, dan kehilangan biodiversitas dari spesies tertentu dapat diminimalisir, sehingga wilayah yang terdampak masih memiliki kualitas bagi spesies tertentu untuk tetap dapat bertahan hidup dan lestari bersamaan dengan pemindahan atau pembangunan ibu kota baru tersebut.